Rezeki NIM 207.329, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Maliku Saleh angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang penerapan hukum satu termodinamika. Nah, sebelum itu saya memakai model pembelajaran contextual teaching learning, di mana contextual teaching learning itu merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan kehidupan sehari-hari dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai anggota kelompok, masyarakat maupun keluarga. Nah, untuk metodenya sendiri di sini saya memakai diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan setelah proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat menerapkan prinsip hukum satu termodinamika, membedakan 4 proses hukum satu termodinamika, menentukan besar usaha dan perubahan energi dalamnya. Lalu untuk tahapan pendahuluannya di sini, saya menyampaikan kompetensi dasar, di mana kompetensi dasarnya itu mencari informasi tentang hukum satu termodinamika dan penerapan hukum termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan di sini ada penerapan hukum satu termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya ada AC, kulkas, dan termos. Nah, untuk paling sederhananya itu kan termos. Termos itu bakalan ada kalor yang masuk dan kalor yang keluar. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Yuk kita lihat penerapan proses termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. 1. Isotermal. Penggunaan AC salah satu penerapan proses isotermal. Mengapa? Karena ketika sebuah ruangan yang tertutup dipasang AC,
maka suhu di dalam ruangan tersebut akan sama. 2. Isobarik. Proses pada mesin uap adalah salah satu contoh dari proses isobarik. Karena ketika air dipanaskan dalam waktu yang cukup lama sampai ke titik didihnya dan diuapkan sampai air menjadi uap, dilakukan dengan semua proses yang berlangsung pada suhu dan tekanan yang konstan. 3. Isogorik. Penggunaan kipas angin menggunakan baterai dalam mode yang tertutup salah satu proses isogorik. Untuk kasus ini, kipas, baterai, dan udara yang berada dalam wadah dianggap sebagai sistem. Ketika kipas berputar yang menggunakan energi yang disumbangkan oleh baterai, kipas melakukan kerja terhadap udara yang ada dalam wadah. Pada saat yang sama, energi kinetik kipas berubah menjadi energi dalam. Energi listrik pada baterai tentu saja berkurang karena sudah berubah menjadi energi dalam udara. Hal ini membuktikan bahwa kerja masih dapat dilakukan di dalam sistem. 4. Adiabatik. Termos salah satu contoh dari proses adiabatik. Mengapa? Karena termos menggunakan bahan yang bersifat adiabatik. Bahan adiabatik secara ideal menghambat interaksi antara sistem dengan lingkungan. Jika tidak ada interaksi antara sistem dan lingkungan, maka tidak ada perpindahan kalor antara sistem dalam termos dengan lingkungannya. Akibatnya, tidak terjadi pertukaran temperatur di dalam termos. Baiklah, sekian materi kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.